Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, yakni sekarang ilmu waris, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya ini juga masih video rekaman ulang ya. Saya ngerekam ulang karena video yang ngaji semalam itu kebetulan ya trouble, yakni filenya rusak sehingga tidak bisa dikirim. Nah, karena saya perhatian dengan kalian yang ngaji online, jadi saya buatkan video rekaman ulang. Ya, oke. Langsung saja kita di sini juga memakai buku metode Al-Azhar, yakni teori dasar ilmu waris tingkat pemula. Yang insya Allah ini akan menjadi jalan bagi kita untuk mempermudah memahami ilmu waris. Langsung saja kita buka pada halaman 2, yakni pada bab pengenalan ilmu waris. Definisi ilmu waris. Definisi ilmu waris. Ilmu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, al-ilm, yang berarti pengetahuan, sedangkan waris dalam bahasa Arab al-mirath, yang berarti harta warisan, peninggalan mayit, atau dapat dipahami dengan harta peninggalan milik mayit, orang yang meninggal yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, atau orang yang berhak menerima warisan dengan bagian-bagian tertentu. Dari keterangan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui masing-masing bagian dari ahli waris saat pembagian harta peninggalan mayit. Ilmu waris memiliki banyak nama, antara lain ilmu faraid, fiqhul mawaris, atau ilmu syarikah. Oke, mau bagaimanapun, ketika kita ingin mempelajari sebuah keilmuan, pasti dengan adanya apa? Sistematika, yakni yang pertama dari dasar dulu, kemudian naik tingkat. Kalau sudah dasar, naik tingkat pemahaman, naik tingkat lagi untuk pendalaman. Nah, otomatis kalau kita ingin mengetahui apa itu ilmu waris, maka kita harus mulai dari jelas definisi. Definisi bisa kita ungkapkan dalam bahasa Arab adalah qawaidu yu'rafu biha nasibu kulli mustahiqin fit tarikah. Qawaidu yu'rafu biha nasibu kulli mustahiqin fit tarikah. Apa itu ilmu waris? Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui bagian masing-masing orang yang berhak menerima harta peninggalan. Harta peninggalan berarti punya siapa? Orang yang meninggal. Atau dalam istilah waris kita mengenal dengan muwaris. Atau orang yang mewarisi. Nah, jelas. Kalau kita sudah tahu apa itu definisi ilmu waris, maka kedepannya akan lebih mudah. Dalam artian kita lebih tahu tujuan kita belajar ilmu waris adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan bagian orang yang mendapatkan harta peninggalan.
Ya, seperti contoh ada setengah, ada seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, asobah dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita sudah tahu tentang definisi, maka ya kita lebih tahu tujuan kita belajar itu apa. Oh, ternyata kita belajar tentang kaidah-kaidah atau lebih dalamnya lagi nanti. Paham ya? Insya Allah paham. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya kita setelah membahas tentang definisi, langsung membahas tentang hukum mempelajari ilmu waris. Hukum ta'alimi ilmil miras. Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah, yakni ketika sebagian orang melakukan, maka gugurlah kewajibannya bagi orang lain. Dan jika semua orang tidak melakukan, maka semuanya berdosa. Hukum menerapkan ilmu waris adalah fardu ain. Oleh karena itu, betapa pentingnya ilmu waris untuk dipelajari dan diketahui oleh masyarakat muslim. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa hukum ilmu waris ada dua. Yang pertama adalah hukum ta'lim atau hukum mempelajari ilmu waris. Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jelas ya, kita sudah sering mendengar istilah ini, apalagi di madrasah kita atau di sekolah, bagian di pondok. Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban seorang muslim yang dibebankan atau dikatakan gugur ketika sebagian sudah melakukan. Dan hukum bagi orang yang tidak melakukan tidak ditanggung dosanya. Gitu ya. Jadi cukup semisal kalau kita sebagai anak pondok asrama sudah ada satu orang yang menguasai ilmu waris. Ya, jangan satu ya. Seperti kita ngaji ini ya. Nah, kita ini juga bisa menggugurkan kewajiban belajar, yakni fardu kifayahnya kita gugurkan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah hukum tatbik atau hukum menerapkan ilmu waris. Kalian kelihatan nggak ya? Mati lampu guys. Oke, insya Allah kelihatan ya. Oke, hukum yang kedua adalah hukum tatbik atau penerapan ilmu waris. Hukum penerapan ilmu waris ini jauh lebih dalam. Apa itu? Fardu ain. Fardu ain jelas lebih ketat daripada fardu kifayah. Kalau fardu ain, kewajiban yang dibebankan oleh setiap individu orang muslim. Dan jelasnya ini berlaku pada orang yang sudah paham ilmu waris. Andaikan saya sebagai orang yang paham sedikit ilmu waris ingin, atau ketika sudah ada permasalahan di sebuah masyarakat, kok saya tidak, atau di keluarga saya kok saya tidak menerapkan ilmu waris, maka hukumnya jelas berdosa ketika tidak menimbulkan mudarat, ya gitu ya. Jadi jelas hukum untuk menerapkan ilmu waris. Kenapa? Hukum menerapkan ilmu waris secara tegas dikatakan sebagai fardu ain, fardu yang diwajibkan bagi setiap individu. Oke, insya Allah paham ya? Masih gampang, masih awal. Yang kembali lagi, sebenarnya semua ilmu itu mudah. Jujur, semua ilmu itu sebenarnya mudah. Hanya saja bagaimana ketekunan kita, kedisiplinan kita, keistiqomahan kita dalam pelajari sebuah ilmu. Itu sih. Oke, lanjut pada pembahasan yang selanjutnya adalah keutamaan ilmu waris. Betapa pentingnya ilmu waris
sehingga dianggap sebagai separuh ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ta'allamul fara'id wa 'allimuha nas fa innaha nisful ilm. Belajarlah kalian ilmu fara'id, atau ilmu fara'id nama lain dari ilmu waris. Dan mengajarlah kalian ilmu fara'id atau ilmu waris kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu fara'id separuh dari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ya. Bahkan seorang nabi kita, Rasulullah SAW, itu bahkan menegaskan bahwa ilmu waris adalah setengah dari ilmu. Bayangkan ilmu yang ada pada dunia ini, ilmu waris menempati pada setengahnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu waris. Lanjut. Alasan ilmu waris dikatakan separuh dari ilmu karena tiga hal. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan kematian. Al-ilmu al-muta'alliq bihalatil maut. Maksudnya, ilmu waris hanya berlaku ketika seseorang telah meninggal. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi merintas berdasarkan kitab Al-Wajiz bin Miras Al-Madhanib Al-Abda'ah mengatakan, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa guru kami, yakni Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi, ini kebetulan berupa guru besar berasal Kairo, di Mesir, di Universitas Al-Azhar, yang kebetulan diutus di asrama Mandeka Jember. Yang kebetulan saya juga salah satunya muridnya beliau yang langsung belajar ilmu waris dari sini. Jadi masalah nasab jelas sudah tidak bisa dilakukan lagi akan kebenarannya, gitu ya. Oke. Apa yang diringkas di kauniha muhtassatan bi ihda halatayn insani wa hiya halatul maut amma batil ulum tata'allaq bil hayat. Karena ilmu waris adalah ilmu yang dikhususkan untuk salah satu dari dua kondisi seseorang, yaitu kondisi kematian. Adapun selebihnya dari ilmu itu berkaitan dengan kondisi hidup. Ya. Jadi ada dua bagian tentang ilmu. Ada yang berkaitan dengan kematian, ada yang berkaitan dengan ketika hidup. Uniknya ilmu waris ini hanya bisa diterapkan apabila ada orang yang sudah meninggal. Maksudnya ini diterapkan oleh yang berhukum fardu ain itu ya, bukan si mayitnya yang mengamalkan. Nanti kan jadi lebih horor nanti ya. Oke, seperti dicontohkan di sini, ada A mempelajari fikih ilmu waris, maka ilmu tersebut hanya bisa diterapkan ketika ada orang meninggal. Sedangkan ilmu agama lainnya seperti fikih muamalah bisa diterapkan ketika kondisi hidup, misalnya transaksi dagang. Ya, jadi jelas seperti tadi ya, ilmu waris ini hanya bisa diterapkan ketika ada orang itu sudah meninggal. Kalau dibandingkan seperti transaksi dagang, jual beli, misal saya ingin menjual spidol ini kepada orang yang meninggal, bisa nggak? Jelas tidak bisa. Mau komunikasi gimana? Nggak bisa. Mau lewat mimpi juga nggak bisa. Ya maka dari itu, inilah mengapa kok ilmu waris ini dikatakan sebagai separuh ilmu. Karena ilmu yang berkaitan dengan seseorang yang sudah meninggal. Berlakunya ketika sudah meninggal. Paham ya? Berarti yang pertama apa? Keutamaan apa fadilahnya? Yang pertama adalah bergantungan ketika kondisi kondisi mati, meninggal.
muta'alliqun bihalatil maut. Ya, oke. Alasan yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan kepemilikan secara terpaksa. Al-ilmu al-muta'alliq bil milkil al-ihtirawi. Yang kedua adalah muta'alliq bil milki al-ihtirawi. Maksudnya ilmu waris adalah ilmu yang berkaitan dengan harta warisan yang mau tidak mau harus dibagikan dan diterima. Sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajiz fi Miras Al-Madhahib Al-Arba'ah mengatakan li'annaha muta'allaqatun bil milki al-ittirari wa ghairaha muta'allaqun bil milki al-ikhtiyari. Karena ilmu waris adalah ilmu yang berkaitan dengan kepemilikan secara terpaksa dan ilmu lainnya berkaitan dengan kepemilikan secara pilihan atau tidak terpaksa. Ya, jadi ini juga kenapa alasan pentingnya ilmu waris, karena yang kedua ilmu ini ia bersifat memaksa, terpaksa. Ya, jadi semisal ada dicontohkan ada anak perempuan yang ayahnya meninggal, sudah ahli warisnya, misal ahli waris yang ditinggal oleh si ayah ternyata tinggal anak perempuan dan paman laki-laki misal. Maka dalam pembagian hukum waris, anak perempuan mendapatkan setengah, paman laki-laki mendapatkan asobar. Nanti itu akan kita jelaskan ya. Sekarang cukup dengarkan dulu. Nah, mau tidak mau anak perempuan itu harus menerima setengah. Meskipun seolah-olah, saya ini anak kandungnya ayah. Itu paman itu masih jauh jaraknya ketimbang saya yang sebagai anak. Nah, jadi mau tidak mau si anak menerima setengah dan si paman menerima sisa asoba. Ya, jadi itu yang dimaksud terpaksa. Mau tidak mau harus diberikan dan diterima. Gitu ya. Seperti dikatakan contohnya pada ilmu waris, A dan B sebagai ahli waris. Secara hitungan syarat, A mendapatkan bagian sepertiga, sedangkan B mendapatkan bagian setengah. Maka keduanya wajib untuk menerima berapapun besar bagian hasil hitungan ilmu waris. Pada ilmu lain seperti jual beli, A sebagai penjual dan B sebagai pembeli. A menjual barang dengan harga sekian dan B sebagai pembeli berhak memilih untuk membeli atau tidak. Sama kayak tadi ya contohnya ya. Kalau itu dalam ilmu waris. Beda kalau dalam semisal ini lagi ya, berdagang. Semisal saya menjual spidol ini 5.000 kepada kalian. Dan kalian merasa keberatan. Mas itu bukan 5.000 mas, harusnya itu 1.000 aja bisa itu. Nah, karena saya baik hati, oh ya sudah, ini saya jual kepada kamu 1.000 saja. Nah, ini yang dimaksud apa? Tidak terpaksa. Dalam artian harga ini sesuai keinginan antara jual dan pembeli, persetujuan penjual dan pembeli. Masih ada negosiasinya. Kalau pembahasan ilmu waris, paten sudah, tidak bisa ganti-ganti bagiannya. Kalau dapat setengah, ya setengah, seperempat, begitu seterusnya. Paham ya? Oke. Alasan yang ketiga adalah ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari. Lil hissi ala ta'limiha. Maksudnya ilmu waris adalah ilmu yang sangat dianjurkan untuk dipelajari. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mempelajari ilmu waris. Maka dari itu ilmu waris disebut separuh dari ilmu.
Jelas ya, tadi sudah kita bahas tentang hadisnya Nabi, ta'allamul faraid wa 'allimuha an-nasa li'annaha nisful ilm. Karena separuh dari ilmu. Makanya begitu krusialnya ini. Lanjut, sebagaimana guru kami Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi meringkas berdasarkan kitab Al-Wajiz fil Miras ala Madhahib Al-Arba'ah mengatakan lil hithi ala ta'limiha wa ju'ilat nisfal ilm. Karena dianjurkan untuk dipelajari, maka disebut sebagai separuh ilmu. Ya, alasan ketiga karena sangat dianjurkan oleh Nabi untuk dipelajari. Maka dari itu, kenapa kok menjadi separuh dari ilmu? Di sini disebutkan bahwa contoh sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, haji adalah Arafah. Sabda Nabi menggunakan nama Arafah sebab kebanyakan inti dari haji adalah wukuf di Arafah, dan haji akan menjadi batal jika wukufnya terlewat. Sehingga Nabi menegaskan betapa krusialnya wukuf di Arafah dalam pelaksanaan haji. Ya, perlu diketahui kenapa kok disandarkan seperti contoh sabda Nabi al-hajju Arafatu. Ya, ini hadis ketika pada saat sahabat itu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa sih haji itu? Nabi Muhammad menjawab dengan ringkas hanya dengan 2 kalimat bahasa Arab. Apa? Al-hajju Arafah. Yang seolah-olah kalau kita pahami secara zahir hadisnya, kita seolah-olah memahami haji adalah Arafah. Berarti Arafah itu kan rukunnya keberapa? Yang kedua. Haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau tidak melakukan rukun lainnya, tidak apa-apa. Ingat, bukan gitu ya. Jadi dalam pendalaman hadis tersebut itu menandakan bahwa haji pada intinya itu terletak pada wukuf di Arafah. Oke, kita perlu membahas sedikit ya tentang haji. Haji memiliki berapa rukunnya? Yang pertama, ihram. Jelas ya? Yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang terakhir, tertib. Ya, maksudnya tertib apa? Urut dari yang pertama ihram dulu, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya. Nah, uniknya dalam pembahasan ilmu waris, dalam pembahasan haji, rukun yang paling krusial terletak pada yang kedua. Apa itu? Wukuf di Arafah. Begitu wukuf di Arafah ini terlewat atau tidak dilaksanakan, maka meskipun sudah dilakukan semuanya, tapi kok wukuf di Arafah ini semisal tidak pada waktunya, maka bisa dikatakan batal hajinya. Maka solusinya bagaimana? Dia harus haji di tahun depan. Kenapa kok begitu? Tahu sendiri kan ya, wukuf di Arafah bertepat pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Maka semisal saya haji, amin ya. Semisal saya haji, ketika sudah ihram, saya capek habis perjalanan, misalnya habis perjalanan saya mau tidur dulu, ternyata kelewat sampai semisal 9 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah semisal. Maka meskipun toh saya wukuf di Arafah pada malam 11 Dzulhijjah, saya melakukan tawaf, sa'i, tahallul, tertib, maka tidak bisa dikatakan sah haji saya. Maka yang mau tidak mau harus haji lagi di tahun depan. Gitu.
Ya, maka dari itu kenapa kok wukuf di Arafah ini menjadi patokan seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi. Bagaimana dengan rukun lainnya? Semisal saya sudah rukun yang kedua, wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah. Nah, setelah saya wukuf, saya itu merasakan capek misalnya, semisal capek, saya tunda dulu, besok sudah mau melanjutkan rukunnya. Tidak apa-apa. Dalam artian apa? Tetap sah. Nah, maka dari itu, kenapa kok Nabi itu sampai menegaskan bahwa al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Yang ternyata ketika kita dalami hadis ini menjelaskan bahwa rukun inti yang terdapat pada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi begitu. Jadi kenapa ilmu waris itu kok sampai disamakan seperti hadis ini? Ya begitu. Karena sudah menempati separuh dari ilmu sebagaimana tadi yang sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Ya. Oke. Dari sini paham ya? Nah, jadi saya itu ini saya keingat guru saya itu sampai mengucapkan gini. Dari sini itu kita bisa menyimpulkan bahwa kok ketika ada orang semisal ahli fikih, dikatakan ahli fikih di masyarakat, gitu ya. Tapi kok ketika ditanya tentang semisal ini ya, karena ilmu yang terkenal susah, ditanya ilmu waris, Ustadz, ini ada permasalahan, ini bagaimana penyelesaian warisannya? Saya masih belum begitu menguasai. Maka bisa disimpulkan bahwa masih belum bisa dikatakan sebagai ahli fikih. Meskipun toh ketika dia mondok sudah hatam kitab-kitab yang di pondok, Safinah, kemudian Fathul Qari, Fathul Mu'in, dan lain sebagainya. Meskipun sudah hatam, bolak-balik hafal mufradatnya, tata letak nahwunya, sorofnya, tapi kok ditanyakan ilmu waris kok tidak bisa menjawab, maka masih belum bisa dikatakan sebagai ahli fikih. Paham ya? Oke, jadi apa keutamaan yang ketiga? Atau ya. Keutamaan yang ketiga adalah lil hisbi ala ta'limiha. Karena dianjurkannya untuk dipelajari. Ya. Insya Allah masih paham ya? Oke. Maaf ya, ternyata tadi potong karena ternyata ada batasan rekamannya setiap detik. Oke, mungkin sampai sini dulu kita mengaji tentang ilmu waris. Karena memang kemarin kita ngajinya sampai sini. Dan besok pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Ya, jadi ini pembahasannya yaitu untuk gambaran besar. Jadi sebelum kita menerapkan ilmu waris semisal di permasalahan keluarga misalnya, maka harus ada hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum melakukannya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena semalam kita sudah membahas sampai sini, sehingga ya biar imbang ya, biar yang mengaji online sama mengaji offline biar imbang, biar ilmunya sama semua, sehingga adil. Ya sudah. Semoga apa yang kita pelajari malam atau kalau di saya siang, berarti siang hari ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita di kelak akhirat nanti. Mari kita semua berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah dikhususkan pada kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mengaji ilmu waris ini mudah-mudahan bisa diberikan pemahaman lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebutuhan ilmu dan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat kelak nanti. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, bisa menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tua, dan menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Bibarakatil Fatihah. Baik, cukup dari saya. Semoga istiqomah dan terus belajar bagi kalian semua, baik yang ngaji online atau ngaji offline. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekeliruan semua dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.